Jakarta. Sebuah kapal China kembali bikin geger di perairan Natuna. Kapal tersebut terpantau wira-wiri di Laut Natuna yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kapal China yang bernama CCG 5901 itu juga diketahui berlayar bolak-balik di dekat lapangan migas Blok Tuna yang ada di Laut Natuna. Blok Tuna sendiri menyimpan harta karun migas bagi Indonesia. Menurut Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Nanang Abdul Manaf, lapangan migas Tuna menjadi salah satu yang dinyatakan komersial dan dapat memberikan pendapatan bagi pemerintah maupun perusahaan KKKS. Yang pasti, Blok Tuna sudah dinyatakan komersial dan akan memberikan pendapatan bagi kontraktor dan negara, sebut Nanang. Ketika dihubungi Detikcom, Minggu, tanggal 15 Januari tahun 2023. Sebelumnya, akhir Desember tahun 2022 lalu, pemerintah telah memberikan persetujuan Plan of Development (POD) pertama di lapangan yang dioperasikan oleh kontraktor kontrak kerjasama KKKS, Premier Oil Tuna BV. Menurut Nanang, setelah POD disetujui masih ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh KKKS sebelum bisa melakukan eksploitasi di lapangan tuna. Setelah POD disetujui Menteri ESDM masih ada proses-proses persiapan lainnya, seperti pembuatan AMDAL, FVED, dan lain-lain, ungkap Nanang. Bersambung ke halaman selanjutnya. Dalam catatan Detikcom, Blok Tuna terletak di kawasan timur perairan Natuna, bertetangga dengan Blok East Natuna. Pada 2017 lalu, eksplorasi yang dilakukan Premier Oil berhasil menemukan cadangan minyak di sana. Produksi minyak dari Blok Tuna diperkirakan 7,000 sampai 15,000 barel per hari. Selain itu ada cadangan gas sekitar 12,3 miliar kaki kubik. Desember tahun 2021 lalu, Premier Oil Tuna BV juga menemukan adanya cadangan migas baru alias harta karun energi di wilayah Laut China Selatan. Temuan inilah yang membuat Premier Oil Tuna mendapatkan persetujuan POD dari pemerintah. Pemasukan baru bagi negara. Dengan adanya POD yang dilakukan Premier Oil Tuna BV untuk melakukan eksploitasi migas di Blok Tuna, negara juga diprediksi akan mendapatkan pendapatan. Adapun biaya investasi untuk pengembangan lapangan tuna terdiri dari investasi di luar sungkos, diperkirakan sebesar 1,050 miliar dolar. Investasi terkait biaya operasi sampai dengan economic limit sebesar 2,020 miliar dolar dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar 147,59 juta dolar. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menyampaikan persetujuan POD pertama lapangan tuna menunjukkan bahwa daya saing investasi hulu migas masih menjanjikan dan mampu menarik investor dunia. Dwi menambahkan bahwa meskipun lokasi lapangan tuna memiliki risiko tinggi,
Namun dengan dukungan insentif dan fleksibilitas yang diberikan pemerintah, maka dapat meningkatkan keekonomian lapangan tuna sehingga pot pertama lapangan tuna dapat direalisasikan. Investasi lapangan tuna sangat besar dari sejak proyek hingga operasional sampai economic limit, dengan nilai investasi mencapai 3,070 miliar dolar atau setara dengan 45,4 triliun rupiah sehingga akan turut memperkuat dan menggerakkan perekonomian nasional. Dengan tkdn hulu migas yang tinggi, yang saat ini mencapai 63%. Maka industri nasional di pusat dan daerah akan mendapatkan manfaat besar dari investasi tersebut. Papar Dwi dalam keterangannya. Lebih lanjut, Dwi menyampaikan bahwa dari sisi penerimaan negara, diperkirakan pemerintah akan mendapat income hingga mencapai 18,4 triliun rupiah atau jauh lebih besar dibandingkan potensi penerimaan kontraktor yang sebesar 11,4 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan pemberian insentif untuk meningkatkan keekonomian lapangan tuna tetap menempatkan kepentingan negara pada posisi yang tinggi, bahwa negara harus mendapatkan manfaat terbesar sebagaimana amanah UUD 1945 pasal 33, kata Dwi. Hal, Dena.